Oke, jam 8.30 sekarang kita mulai saja ya. Jadi yang berbahagia teman-teman yang malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir ikut dalam Zoom ya meeting malam hari ini. Ya, terima kasih telah hadir. Ya, saya Henry. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Kita praktisi dari Sambala Multidimensi Healing. Nah, ini lebih bersifat psikologis dan ritual. Jadi banyak kita ketahui orang di luar sana yang mereka yang kadang-kadang ada penyakit ya. Ini sebenarnya mulai dari satu kasus teman yang memiliki sakit yang tidak umum ya. Jadi dia sakit yang tidak terdeteksi penyakitnya apa ya, tidak terdeteksi penyakitnya apa, kemudian kadang kambuh, kadang datang dan pergi seperti itu ya. Juga kadang-kadang mereka itu mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan kerjaan ya sebagai satu bentuk pelarian bagi luka batin mereka. Nah, kadang-kadang kalau kita cukup empat ya, cukup perasa, kita bakal merasa ini ada masalah seperti itu. Walaupun mereka tidak ngomong, mereka tidak menceritakan, tetapi kita bisa berasa bahwa orang ini memang dalamnya bermasalah. Kadang-kadang kita juga begitu. Sebagai manusia kita sejak lahir ya sampai umur kita saat ini tentu banyak suka duka kehidupan ya. Ketika kita waktu kecil ya orang tua kita mendidik kita seperti apa, itu memang sebagai manusia tidak ada orang tua yang sempurna sama ya. Orang tua sendiri itu ya kadang-kadang ada saja hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu kita senangi ya. Jadi cara orang tua kita kadang-kadang kan ada mereka sedang kesal, mereka sedang ada masalah. Kita waktu kecil kan tidak tahu gitu ya. Kadang-kadang menyamperi orang tua kita yang sedang kesal ya, kita dimarah. Nah, kadang-kadang yang seperti itu banyak sekali akan dapat di bawah sadar pikiran kita, di batin kita. Nah, yang seperti itu perlu dilepaskan ya. Kadang-kadang orang tua memang sayang anaknya. Kita tahu setiap orang tua itu sayang pada anaknya, mau anaknya jadi yang terbaik, tidak ingin anaknya itu menderita. Tetapi cara setiap orang tua itu berbeda, tergantung masing-masing orang tua punya pemikiran ya. Ada yang orang tua kemudian maksa anaknya supaya dia itu sekolah dengan baik ya, dapat prestasi yang tinggi, dapat akademis yang bagus, tetapi dia tidak mempertimbangkan anaknya kadang-kadang jadi stres di sekolah gitu kan, tidak ada waktu bermain dengan teman-temannya. Nah, itu juga jadi satu beban batin di dalam hati anak itu ya. Setiap orang ada dukanya masing-masing, setiap orang ya. Jadi yang namanya inner child itu ya masa kecil kita yang tidak cukup bahagia, yang terpendam di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu yang hari ini kita akan coba memberikan makna baru dari hal tersebut. Jadi memulihkan beban emosi kita yang mengendap di pikiran bawah sadar. Kenapa demikian? Karena ketika pikiran bawah sadar kita itu bermasalah ya, kadang-kadang kita tidak terpikir, ada dorongan-dorongan tertentu yang membuat kita itu berperilaku yang tidak semestinya seperti itu ya. Kadang-kadang bisa marah karena beberapa hal yang namanya sepele ya, itu karena ada kebutuhan di pikiran bawah sadar, ada kebutuhan pengakuan seperti itu setiap orang mengalami ya. Nah, kita akan mulai sesi pada malam hari itu, dan sesi pertama itu untuk afirmasi dulu ya, afirmasi pembukaan istilahnya persiapan untuk hal ya.
Jadi meditasi afirmasi untuk cinta kasih, untuk melunakkan. Oke? Kita ambil posisi yang paling nyaman untuk kita duduk bermeditasi, ya. Saya mesti pastikan suara saya apakah cukup besar untuk terdengar. Kalau seperti ini cukup besar terdengar. Jelas kok, Heng. Oke ya. Oke. Kita mulai meditasinya. Tarik nafas panjang. Duduk dalam posisi yang paling nyaman, paling relax, dan paling santai. Tarik nafas pelan, santai, relax. Lepaskan nafas membuat kita lebih rileks dan lebih santai. Tarik nafas dalam cinta kasih. Lepaskan semua beban-beban bersama nafas yang keluar. Tarik nafas dalam cinta kasih. Lepaskan nafas beserta beban-beban. Relaksasi. Dan kepala kita pastikan setiap baliknya relax, santai, lembut. Bagian bahu kita pastikan relax, santai, alami, lembut. Pengamatan kita dalam posisi terlupa sehingga dia tegak, nyaman, alami, dan sangat mudah. Posisi kaki kita atur sedemikian rupa sehingga sangat nyaman, rileks, dan santai. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih. Buang nafas serta semua kebersamaan. Rasakan kebebasan dan relaksasi. Berikut saya akan bacakan afirmasi cinta kasih yang memprogram ulang alam bawah sadar dan alam bawah sadar. Saya mengasihi dan memaafkan semua kesalahan saya. Sekarang saya paham bahwa kesalahan bukan merupakan sesuatu yang negatif, melainkan positif.
Kini saya menyadari sepenuhnya bahwa saya berharga karena saya merupakan ciptaannya. Saya tidak perlu melakukan apapun untuk bisa mendapatkannya. Kini saya menyadari bahwa saya adalah permata dan bukanlah lumpur yang menutupinya. Nilai diri saya senantiasa positif, karena nilai diri merupakan sesuatu yang diturunkan secara spiritual. Nilai diri saya tidak akan bertambah karena apa yang saya dapat, dan tidak akan berkurang karena dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Saya menyadari bahwa saya sepenuhnya berharga dan bernilai. Apakah saya belajar dari kesalahan atau tidak, nilainya tidak akan bertambah ataupun berkurang. Kini saya menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup saya selama ini senantiasa positif, karena selalu ada pelajaran yang bisa saya petik. Saya memilih hidup untuk hari ini dan tidak menyimpan dendam masa lalu. Saya dengan ini memilih menerima diri saya seutuhnya, sehingga saya tidak harus mencari pengakuan orang lain. Saya pantas mengasihi karena Tuhan yang menciptakan saya, dan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat tidak akan tersimpan menjadi dendam di kemudian hari. Saya menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup merupakan hikmah, pelajaran, tantangan, dan kesempatan berkembang. Kini saya menyadari bahwa diri saya adalah pemilih, penimbang dengan akal sehat, dan wujud spiritual bagi diri saya sendiri. Semuanya merupakan bagian dari diri saya yang pantas mendapatkan kasih tanpa syarat sepanjang waktu. Saya adalah cahaya dan bukan kap lampu yang memberi cahaya. Saya pantas mengasihi karena apa yang telah saya lakukan, diri saya yang sebenarnya. Saya yang menentukan apa yang saya lakukan. Kini saya memahami bahwa saya di sini untuk belajar. Dan apabila saya berbuat salah, saya akan tetap sepenuhnya welas asih dan berharga. Saya dengan ini memilih tetap tegas terhadap diri sendiri dan senantiasa tulus mengasihi.
Saya adalah pemilik kehidupan saya sendiri, dan saya lebih memilih menjadi sahabat terbaik ketimbang musuh terburuk bagi diri sendiri. Saya memutuskan mengasihi diri saya sebagaimana Tuhan mengasihi diri saya tanpa syarat. Kini saya memahami bahwa saya ingin menjadi orang yang sempurna. Dalam arti, kesalahan merupakan sesuatu yang positif dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan. Kini, saya menyadari bahwa diri saya yang sebenarnya adalah pemilik, penimbang, wujud spiritual, dan jiwa bagi diri saya sendiri. Saya merupakan orang yang sempurna, sama sempurnanya dengan orang lain di dunia ini. Kini, saya memilih bangkit dan menyadari bahwa pikiran negatif dari ego lah yang membuat saya tidak mengasihi diri sendiri. Kini, saya memilih membatalkan semua pikiran negatif yang telah ditanamkan masyarakat dan menggantinya dengan pikiran penuh kasih. Saya memilih memahami bahwa saya pantas mengasihi. Begitu juga orang lain. Saya memilih memahami bahwa saya tidak berdosa. Karena semua kesalahan hanyalah pelajaran dan kesempatan berkembang. Kesalahan merupakan sumber kebajikan dan merupakan sesuatu yang positif. Ini saya menyadari Tuhan tidak menyalahkan saya meskipun saya telah menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan saja tidak menyalahkan, kenapa saya harus menyalahkan diri saya? Saya mengasihi diri saya. Saya memaafkan diri saya. Saya menerima diri saya. Dan saya berkomitmen mulai saat ini dan seterusnya lakukan diri saya secara spiritual ketimbang secara egois. Saya sekarang sepenuhnya menyadari bahwa saya hidup dengan cara pikir yang saya ciptakan sendiri. Saya pernah hidup dengan pikiran negatif yang saya ciptakan sendiri. Sekarang saya memilih hidup dengan pikiran positif yang saya tanamkan dalam akal sehat saya sendiri. Saya mengasihi diri saya apa adanya, karena saya adalah putra putri Tuhan.
dan saya tidak akan menyalahkan kebebasan yang telah saya disalahgunakan selama ini, meskipun pilihan yang saya ambil tidak tepat. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berharga dan tidak layak dikasih. Saya mengasihi diri saya karena saya tidak bersalah dan tidak berdosa. Satu-satunya hal di alam semesta yang mengatakan saya tidak layak mengasihi adalah ego saya sendiri. Untuk itu, saya dengan ini, saya menolak ego saya dan segala sikapnya yang tidak tulus, dan kembali menyelaraskan diri dengan ritual saya yang sebenarnya. Saya dengan ini melepaskan diri dari permainan ego yang akan senantiasa menyuruh saya harus begini dan harus begitu, agar saya mulai pantas mengasihi dan menghargai. Saya sekarang memahami bahwa saya akan selalu berharga dan pantas mengasihi, dan akan selamanya begitu. Oke, sesi pertama selesai. Thank you. Oke, teman-teman, udah ikut sesi pertama ya, renggangkan dulu ininya, otot-ototnya. Ya, duduk lama agak pegel ya, renggang-renggangkan ya, supaya sarafnya nggak kejepit. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau sharing? Tadi suara saya cukup ini enggak ya? Cukup terdengar enggak ya? Silakan. Ko Andri, silakan. Jelas sih Ko Heng suaranya. Jelas suaranya. Cuman itu dada jadi sesek ya. Ya, itu karena di dalam masih belum plong itu. Nanti kita di sesi kedua kita akan coba korek lagi. Ya. Oh gitu. Kadang-kadang memang ini kan berkaitan dengan ego kita. Jadi di dalam diri kita umumnya endapan penderitaan kita itu di solar plexus, sama ego kita bersembunyi itu di cakra hati kita. Kadang-kadang memang tidak nyaman kalau ketika kita sedang bersih-bersih begitu. Dan nggak apa-apa sih. Ya. Nanti di sesi kedua kita akan coba lebih dalam ya. Kita pakai visualisasi. Oke. Teman-teman yang lain? Ya. Gimana? Teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Sis Retno? Gimana kabar? Baik, kabar. Oke.
Nggak ada kok. Tadi apa ya? Kayak ngantuk aja biasa gitu. Ya. Nggak ada rasa-rasa nggak nyaman gitu sih, nggak ada. Oke. Baguslah. Berarti ini cukup masuk ya. Itu Iya. afirmasi aja sih sesi pertama ya. Mm-mm. Halo. Aman kok. Aman. Aman. Oke ya. Sesi pertama nggak ada yang aneh-aneh ya. Enggak, aman. Ya, sesi kedua kita akan pakai lebih ke visualisasi. Jadi setiap orang ya bagaimanapun dia ada masa kecil yang bagian-bagian part yang kurang bahagia. Nah, itu yang akan kita perbaiki seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau warisan kita ke atas itu kan dari kakek kita punya orang tua lagi, orang tuanya lagi. Kadang-kadang itu pengajaran ke bawah itu kadang-kadang ada yang keras gitu ya. Nah, itu semua terwaris tuh ya. Nah, jadi sampai ke orang tua kita, sampai kita juga mendidik anak kita juga kira-kira ya seperti cara orang tua dulu didik kita seperti itu ya. Nah, mereka juga karena dididik oleh kakek nenek kita dengan cara yang seperti itu ya. Zaman dulu kan memang agak feodal gitu ya. Ya, kadang-kadang agak keras ya. Oke. Nah, kemudian bagian-bagian penderitaan yang susah diungkapkan. Nah, semoga malam hari ini bisa di-clearkan ya. Kita coba meditasi yang kedua langsung kali ya. Oke? Oke. Ambil posisi duduk yang nyaman ya. Tarik nafas, relax, bernafaslah dengan pelan dalam cahaya selaras. Bagian kita relaksasi, lepaskan ketegangan bagian kepala, bagian bahu, bagian tampak, bagian kaki, relax, santai, bebaskan. Siapkan hati dan bebaskan rasa. Niatkan kebersihan dan pemulihan anak kecil di dalam diri kita. Mari kita undang bersama Malaikat Agung Michael. Jadilah pelindung untuk acara kami pada malam hari ini. Berikanlah cahaya, hilang cahaya.
Gabriel, malaikat Rafael, malaikat Samael, Jibril, Amel, para malaikat agung hadirlah. Kita juga mengundang Bunda Suci Maria untuk hadir bersama kita. Mengundang kehadiran Yesus atau Isa. Kita juga mengundang Bunda Isis, mengundang Tuhan ini, Bunda Gaya, Ibu Bumi kita. Kasih semuanya Tuhan. Sekarang bayangkan Anda berada di satu tempat yang sangat indah. Satu taman yang luas, di gunung, ataupun di pantai. Tempat di mana Anda merasa sangat nyaman, sangat santai, penuh sukacita. Rasakan tiupan anginnya. Rasakan aromanya. Rasakan bahagia. Jauh Anda melihat teman baik Anda datang mengambil Anda, menggendong anak kecil 8 bulan dalam gendongannya. Anda menyapanya, kemudian Anda memeluknya, sangat akrab, dan dia memberikan anak kecil tersebut pada Anda untuk Anda minum. Anda menggendong anak itu, menimangnya. Anaknya sangat lucu. Dalam anak ini adalah Anda. Anak ini adalah Anda pada waktu kecil. Peluklah anak tersebut. Kasihi anak tersebut. Itu adalah diri Anda. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak kecil tersebut.
Betapa dia berharga. Betapa dia indah. Betapa kamu menyayanginya. Bayangkan Anda mendidiknya dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. Sekarang Anda bayangkan 6 tahun berlalu, anak tersebut sudah menjadi bocah 6 tahun. Dan anak tersebut adalah Anda. Anda menggandengnya, Anda menyapanya. Anda boleh memeluknya. Silakan Anda berbicara kepadanya. Kalau Anda melihat dia sedang menangis, Anda tenangkan hatinya. Kalau Anda melihat dia sedang bersedih, hiburlah dia. Katakan bahwa semua akan berlalu. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan selalu mendampingimu. Aku akan senantiasa menyayangimu. Sekarang bayangkan 6 tahun berlalu, anak umur 12 tahun ada di hadapan Anda. Itu adalah diri Anda yang berumur 12 tahun. Bicaralah kepada dia. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada dia. Dan peluklah dia. Ajak dia bermain. Katakan padanya, jangan khawatir, jangan takut berbuat kesalahan. Karena kamu belajar supaya menjadi lebih kuat. Aku akan selalu ada di sini untuk menyayangi. Karena tahun belakang, sekarang Anda melihat diri
Anda yang 18 tahun. Anda melihat wajah Anda yang 18 tahun. Sapalah dia. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada dia. Ceritakan hal-hal yang sangat berbahaya. Bahwa Anda akan selalu ada bersamanya. Anda tunggu bersamanya. Anda tidak pernah sendirian. Dan terakhir, Anda melihat diri Anda sendiri, sebesar diri Anda sendiri. Bicara pada diri Anda sendiri. Engkau adalah aku. Engkau adalah aku. Aku mengasihi. Aku menyayangi. Kita berharga di mata yang maha kuasa. Aku memaafkan kamu. Tersenyumlah. Peluklah dirimu sendiri. Tersenyumlah. Rasakan kehangatan. Rasakan cinta kasih. Kemudian Anda menyatu dan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Halo. Gimana meditasi yang terakhirnya? Ya, Yang kedua kok malah suaranya nggak begitu kedengeran kok. nggak begitu kedengaran ya. Iya, Tapi enak akan meditasi ya. timbul. Iya, Suaranya tapi ini ya. baik-baik aja. Oke ya. Nggak ada sensasi-sensasi kan? Enggak. Ya, karena ini Nah, yang lain nggak tahu. lebih ke apa? Pembersihan di alam bawah sadar. Iya. Ah. Iya. Bagus, Oke. bagus. Iya. Yang lain? Nggak ada gimana-gimana sih kok. Enak aja gitu. Enak Nggak ya. ada rasa-rasa yang gimana gitu, nggak ada. Ya, itu sebenarnya untuk rekonsiliasi dengan diri kita sendiri. Gimana kalau Andri? Udah agak lega? Lega, cuma di
cukup dikit. Ya, itu memang wajar. Itu pembukaan cakra mahkota. Oh, gitu. Karena Shambhala ini dia memadukan antara psikologis dengan spiritualis. Jadi dua-duanya kita bereskan, dua sisi sekaligus. Seperti itu. Ya, itu bagus kok. Ya. Oke. Kalau ubun-ubun itu berasa berputar di atasnya seperti ada angin begitu, atau seperti ditekan-tekan begitu, itu sesuatu yang bagus. Itu karena artinya cakra mahkota kita Cepat-cepat mulai gitu, aktif. Koheng. Ya, gimana? Ya kayak nyut gitu di sini. Ya. Kayak emas. Bagus. Ya, pembersihan di cakra mahkota itu bagus itu. Itu kalau udah bersih enak, ketika kamu berdoa itu semua langsung sampai. Ibaratnya antenanya udah terpasang. Jadi biasanya sih doa apapun dijawab. Seperti itu. Oke, ya. Bagus itu. Bro Rudi gimana? Halo. Ini terasa nyunyut memang sih di cakra mahkota, terutama cakra mata ketiga. Itu karena sering banget itu saya itu belum selama proses perjalanan meditasi ini ya, terutama Shambhala ya. Itu selalu saja ketika menenangkan diri meditasi itu pasti cakra ketiga itu paling aktif tuh. Cakra ketiga ya. Iya, paling aktif itu dimanapun gitu kan. Dalam suasana hening itu pasti aktif itu. Tanpa disadari gitu, tanpa sengaja itu terasa banget gitu. Apa-apa bentar lagi kebuka. Iya. Oh ya, saya mau tanya nih, kalau seandainya ini mohon maaf ya, ini melenceng bang sedikit. Nggak apa-apa. Kan mungkin ada sebagian orang ya percaya tidak percaya lihat bercat, mungkin ada emosi-emosi yang terpendam itu kan bisa dilihat ya. Mungkin betul. Ada di perbintangan astrologi dan semacamnya itu mungkin ada, saya pernah lihat itu pertama yang namanya Zwe Tosu itu kan ada satu namanya bintang namanya Tianku ya. Itu mungkin melambangkan kesedihan alam bawah sadar kita gitu kan. Betul. Nah, dengan adanya Shambhala ini juga saya berproses ya. Jadi artinya yang mungkin kemarin agak baperan, yang mungkin lebih gimana ya? Secara tidak sadar itu kayak blueprint kita itu gimana ya? Dibereskan. Bisa tulis ulang itu. Betul. Jadi kayak merasa tiba-tiba kok sedih sendiri gitu ya. Padahal ya biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang kita kan lagi melamun ya gitu ya. Tiba-tiba kok merasa sedih sendiri gitu kan. Nah, ketika proses Shambhala ini dia kadang datang tapi nggak berpengaruh signifikan terhadap kita. Jadi kita kayak ada shieldnya gitu. Kayak kita itu merasa happy gitu. Nggak lagi terbawa ya. Betul, nggak lagi terbawa oleh emosi-emosi yang seperti itu. Itu sih yang selama proses perjalanan pembelajaran saya yang saya alami sendiri, dan itu bagi saya sih cukup membantu juga gitu kan, karena mungkin ada juga teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya alami gitu kan. Mungkin dalam proses Shambhala ini kita diajak untuk rise up, jadi kayak vibrasi kita naik. Betul kembali naik dan kita nggak down lagi gitu. Itu sih, terima kasih banyak nih. Mantap. Itu membantu banget. Ya. Frekuensinya pelan-pelan naik. Sis Retno gimana? Ada pengalaman apa selama ini? Sama kayak Rudy tadi, kalau dia juga lebih happy, saya juga jadi kayak lebih happy juga gitu. Jadi hatinya tuh kayaknya lebih seneng aja gitu. Kalaupun sedih itu nggak sampai lama ya ngedrop. Terus kayaknya kalau misalnya kerjaan banyak banget gitu,
kalau saya udah kusut gitu, langsung meditasi terus kayaknya bubar, semuanya bisa dikerjain gitu. Jadi kayak apa ya, langsung kayaknya rasanya enteng lagi gitu. Nggak yang sampai suntuk gitu, nggak yang beban hidupnya jadi berat gitu, nggak. Gitu sih. Dan yang pasti sih hatinya lebih happy sih, betul. Saya juga gitu. Bagus itu, bagus. Thank you udah sharing ya. Jadi sebenarnya acara minggu malam ini lebih enak kalau ngobrolnya santai gitu ya. Bu Cici ada 2. Yang lain gimana teman-teman? Halo, Ko. Ya, halo. Tadi sempat kepalanya kayaknya sakit sama pundak kanan. Memang pundak kanan itu sering sakit, kenceng gitu, kenceng seperti apa ya, seperti ada gumpalan gitu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak. Nah tadi pas meditasi yang kedua, kepala sama itu pundaknya sakit. Terus perut saya perih gitu. Kenapa ya? Perut perih ya. Emosi negatifnya masih numpuk biasanya. Itu kayak si Retno itu. Si Retno kemarin juga begitu. Di perut kita kan umumnya itu adalah tempat di mana emosi-emosi negatif kita itu kemudian terkumpul. Ya, itu mesti pelan-pelan rilis sih sebenarnya, pelan-pelan diuraikan. Ya. Coba meditasi lebih lebih rileks lagi, kemudian niatkan untuk terima energi ilahi untuk turun seperti itu. Itu pelan-pelan dia akan bereskan seperti itu sih. Ya, kasih kok. Kalau yang kepalanya sakit kenapa ya? Kepala sakit ya banyak sekali sih sebenarnya. Jadi banyak yang dipikir ya. Kadang-kadang ya banyak pikiran gitu kan. Jadi karena dalam ruwet itu mau masuk itu susah. Sinyal yang mau masuk itu susah itu. Seperti itu. Sebenarnya manusia ini kan sangat sangat canggih gitu ya. Jadi lebih canggih daripada handphone, ya. Handphone aja bisa kirim sinyal banyak sekali gambar, video atau teks gitu ya. Manusia itu sebenarnya jauh lebih canggih lagi, ya. Ini bisa kirim banyak tempat sekaligus ya, energi seperti itu bisa. Ya. Kita bisa sharing kesadaran juga ya. Itu kenapa seorang praktisi ya ketika dia ceramah biasa gitu ya, tetapi kok dia bisa mengubah orang, itu bukan karena kata-kata yang dia sampaikan hebat, bukan, karena frekuensinya yang sampai yang hebat ya. Kadang-kadang orang si A ya ceramah panjang kali lebar kali tinggi ya, dengan si B ya yang frekuensinya lebih tinggi, ketika dia ceramah pendek saja tetapi bisa menyentuh ke dalam. Nah, itu bedanya di mana? Bedanya di frekuensi. Ya, karena bagaimanapun manusia ini multidimensi istilahnya. Ya. Jadi selain dimensi fisik, telinga dan mata yang secara fisik ini dia masih ada secara spiritual itu frekuensinya. Frekuensi, vibrasi dan energi. Itu yang lebih substansial seperti itu. Oke. Seperti itu sih. Ya, jadi ada beberapa meditasi pembersihan boleh coba si Sylvia. Jadi di YouTube saya ada bikin beberapa meditasi untuk pembersihan, kemudian ada yang untuk pemulihan, healing ada, kemudian pembersihan juga ada, cleaning juga ada. Ya, boleh dicoba itu. Oke, kok nama YouTube-nya apa?
Nama-namanya. Ketik nama saya ya Heng Rudi itu. Oh, keluar ya. Ya, Kadang-kadang kan orang suka pakai namanya beda. betul. Biasa sih kasih Heng Rudi aja, dia keluar. Ada beberapa lah yang saya sempat bikin gitu. Seperti itu. Itu memang itu ada ceritanya itu. Kok saya sampai bikin channel YouTube begitu. Kan awal tahun ini bulan 3 apa bulan 4 sempat sekali kan mimpi ketemu Mahawira. Kalau mengerti itu Mahawira itu di salah satu aliran itu cukup dipuja, terutama kriya yoga ya. Nah, tempatnya ini Babaji Mahawatar ya, itu di kaki gunung satu pondok ya. Waktu saya ke tempat itu dia pakai baju warna hitam, rambutnya panjang ya, diikat ya kayak orang Melayu lah ya. Sampai di sana ya dia muridnya banyak. Jadi yang praktek di sana bantu orang itu kebanyakan muridnya. Sempat ke sana ngobrol, kemudian dia memberikan petunjuk ya bahwa kamu kalau bergerak di bidang seni itu pasti bisa viral itu. Pada awalnya ketika bangun tidur gue berpikir tuh ini kayaknya nih saya kan suka kristal. Jadi aku kira ya mungkin inilah kan nggak ada yang lain itu. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian mikir yang bisa viral itu kan itu video gitu ya. Jadi kepikir oh ya mungkin mesti bikin rekaman gitu kan. Tapi akhirnya aku nggak peduli itu, tak aku lakukan sampai 2 atau 3 minggu kemudian ada satu orang cari saya mau ajak saya bikin proyek YouTube gitu kan, bikin YouTube channel gitu. Dia sih sebenarnya mau bikin YouTube channel tentang ini dimensi yang lain. Jadi mengecek ini makhluk bagaimana latar belakang dia sebelum waktu dia hidup itu kenapa gitu ditelusuri begitu ya. Tapi kan akhirnya ya karena mata ketiga tidak terbuka dengan baik ya, jadi akhirnya dia cari orang lain, saya yang rekomendasikan ke yang lain gitu kan. Nah, tapi setelah itu dia juga banyak kemajuan, dia memang indigo ya, kemudian dia sempat menyangkal, dia nggak pernah akui bahwa dia indigo, jadi dia kerja di konstruksi ya. Nah kemudian sempat pilot gitu kan ya, tapi setelah kita sempat ngobrol ketemu, setelah itu dia banyak perkembangan bagus ya. Akhirnya begitu ada kasus begini yang gue pikir lagi ini kayaknya udah dipanggil lagi nih, akhirnya gue bikin lah channel YouTube yang saya rekam itu, yaitu buat meditasi yang pemula lah ya. Seperti itu sih ceritanya begitu off recordnya. Jadi ya seperti ini kan kita bikin rekaman ya. Sebenarnya ketika orang mengalami masa kecil yang kurang bahagia gitu kan waktu dia kecil, nah mereka bisa menggunakan video ini untuk mereka dengarkan. Nanti secara energi akan saya format lagi. Ini juga bakal potong-potong sedikit, baru upload ke YouTube gitu sih. Ya, oke. Dari teman-teman ada masukan? Kalau nggak ada pas 1 jam ini. Dari Natalia. Halo. Suaranya belum, kok nggak masuk ya?
suaranya nggak masuk. Ini padahal udah kebuka ya. Cek. Ya, suaranya nggak masuk loh. Iya, Iya kok. Udah belum ya kok ya? kecil sekali. Nggak tahu kok kalau gitu kenapa ya? Nggak tahu suaranya ini kayaknya nggak masuk. Iya. Udah. Ini udah masuk. Ya. Iya. Gimana? Kalau Malam. semuanya. Iya. Sharing yang tadi aja sih kok waktu meditasi kedua sama kayak Ko Rudi tadi. Yang kerasa sih cakra mahkota kayak ada yang neken gitu. Ya, ya terus cakra mata ketiga juga kayak yang ketarik aja gitu kok. Iya, Baru. kalau eh, jadi enteng kok kerasanya sih. Iya, Ya, gitu aja. main di cakra mahkota sama mata ketiga ya. Ya, Iya, oke lah, oke. iya. Oke, gitu aja kok sharingnya. Oke. Iya, thank Thank you you kok. sharingnya. Iya, thank you. Sis Pepi mungkin ada yang mau sharing? Ya, malam kok. Ya. Halo. Semuanya, halo. Elizabeth. Ya. Halo. Semuanya. Halo. Tadi sih yang di sesi pertama awal tuh berasanya di kepala, bagian kepala tuh kayak tusuk-tusuk. Tapi makin lama terus makin smooth aja gitu. Muter. Terus kayak gitu berasa anget, nyaman banget deh. Kalau yang sesi keduanya itu ya nyaman sekali. Sekarang malah jadinya lapar. Selesai meditasi malah jadi kelaparan kok. Gak apa-apa. Itu umum. Memang ada yang begitu juga. Ada tuh teman tuh habis meditasi makan 2 piring. Gak apa-apa. Iya. Cukup wajar. Iya. Ya, bagus lah. Sebenarnya yang penting kita punya batin itu berkembang. Artinya kan di sini beberapa sih saya melihat tidak ada yang terlalu bermasalah di waktu kita kecil gitu. Ya, artinya traumatik ketika kita masih kecil atau ini waktu kita ABG gitu ya, tidak terlalu kentara gitu. Ya. Artinya apa itu udah dipulihkan ataukah memang tidak ada masalah yang terlalu serius gitu. Nah, tetapi ketika orang yang terlalu serius di masalah waktu dia kecil, itu mungkin agak berbeda. Ya. Oke, thank you sharingnya. Thank you semuanya. Happy. Halo. Malam kok, malam semuanya teman-teman. Yang malam ini aku masuk agak telat kok. Tapi tadi langsung pas di meditasi aku ikut. Kok berasa sedih ya, aku nangis. Oke, sesi kedua gimana? Sesi keduanya itu udah rasa nyaman. Nyaman terus selama ikut meditasi sembala ini. Kayaknya semua pergumulan itu kayak apa ya? Kayak ringan gitu, kayak ini juga pasti akan berlalu gitu aja. Ya. Cuman yang belum terlalu saya bisa baca sinyalnya itu kalau di dalam dada itu mungkin di cakra jantung itu nggak ngerti saya sering kerasa perih, kadang-kadang hangat,
kadang-kadang kayak ketusuk, tapi saya belum terlalu mengerti untuk membaca sinyal-sinyal itu kok. Saya sharing sedikit pengalaman yang 2 minggu lalu. Terus di rumah tuh kebetulan ada hajatan sedikit punyanya adik yang bungsu. Setelah selesai hajatan orang pulang semua, saya tuh ngerasa kayak di dada, kayak di cakra jantung tuh kayak ketusuk, tapi saya nggak ngerti, bukan sakit. Hari Minggu sama hari Senin, tiap kali ke rumahnya mama itu selalu ngerasa kayak gitu. Setelah di hari Rabunya, ternyata ayam peliharaannya adik saya tuh kayak kena virus gitu, matinya banyak sekali. Tapi pas waktu saya ngerasa itu, saya nggak berpikir ke hewannya, saya malah berpikir ke manusia, tapi saya nggak ngerti untuk mengartikan itu. Itu kayak gimana itu kok ya? Kalau kena begitu, perasaan kita sedang nggak bagus, kita niatkan aja Shambhala on, silver flame on. Jadi kita bakar aja langsung seperti itu. Jadi kita niatkan untuk api suci Shambhala itu membakar, atau kita juga bisa aktifkan Mahatma unconditional love on. Jadi seketika bagian jantung kita berkembang gitu. Bayangkan dia berkembang cahaya gitu. Nah, itu salah satu teknik ya yang bisa kita pakai. Seperti Iya itu. kok. Iya, terima kasih kok. Soalnya selama ini cuman diam dan merasakan aja, nggak bisa berbuat apa-apa sih. Iya, terima kasih banyak kok masukannya. Ya, seperti ini jadi apa ya, kita bisa sharing banyak teknik sebenarnya. Ya. Terima kasih banyak kok. Kalau seperti ini ya. Thank you juga. Kak Rudi, mungkin ada mau sharing? Rudi Haryanto. Belum, Master. Malam belum ada. Meditasinya nyaman kan? Lebih enak lah. Yang kedua aja, yang satu belum sempat. Oh ya. Oke. Yang penting enjoy lah. Kita bisa damai dengan diri sendiri aja. Ya. Oke. Sip lah. Oke. Jadi malam hari ini udah 1 jam lebih juga kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ya, terima kasih pada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya, kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, thank you semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih kok. Terima kasih kok. Semuanya. Terima kasih.